Harus belajar Pak, nangkep peluang harus belajar. Harus jalan-jalan sama istri ke perumahan-perumahan. Lihat, di sini nggak ada pohon palem ya. Oh, nanti peluang nih jualan palem. Pakai gitu loh. Ya pakai itu. Lihat lagi kemudian jalan sini jalan sono. Oh ini kurang ini. Dan untuk bisa melihat peluang nggak perlu ilmu Pak. Allah udah ngajarin caranya. Apa coba? Jalan, perhatikan itu aja. Ini saya kasih satu ya, satu PR. Kalau bisa lakukan nanti bakal kerasa. Coba 7 pagi betul-betul masuk pasar. Jangan niat beli, niat lihat. Niat perhatikan. 7 pagi mulai besok masuk pasar. Niat aja udah. Jangan niat belanja, niat lihat, niat perhatikan. Kelilingnya 7 pagi. Gue yang bego nih Ustaz nih. Tapi gue sih samina wa ta'ala ya. Muridnya Ustaz gue mau muter. 1 hari, begitu 2 hari ada yang mulai nyeriin. Kemarin itu lewat. 3 hari makin dikenal Pak. Believe me Pak, 7 years you are the king of the market. Nggak percaya. Ente malah lebih khatam daripada si pedagang tadi. Karena pedagang tadi seperti ente kuliah dulu itu. Karena dia tukang ikan, datang ikan, pulang. Ente bukan tukang ikan. So, ente pemasok semua pedagang di pasar. Jalan aja, ayatnya begitu kok Pak. Saya belajar dari Allah langsung. Afalam yanzuru ila as-samaa'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Allah bilang liatin langit. Tapi coba kalau ada orang-orang yang liatin langit, dia nggak begini. Ini orang tiap sore ngeliatin langit, ada tukang. Kenapa lo gitu? Tapi orang bule kan yang melakukan itu toh. Dia ngamati, liatin, kembang diliatin. Banyak sekali peneliti yang nggak tahu, Bang. Nggak tahu. Awalnya nggak ngerti. Pokoknya mau ngeliat aja. Loh, mau ngeliat aja itu perintah Allah. Hafalan yang luruh. Tidakkah engkau memperhatikan? Ilas samai. Bagaimana langit itu? Kaifa banina. Aku membangunnya itu seperti apa? Wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Lalu aku hiasi langit itu dan tidak akan kalian temukan cacatnya. Kemudian setelah selesai langit, wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasi wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Lihat tuh bumi, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh nggak bingung. Kita nggak pernah ngamatin. Akhirnya kita kalah. Sorry ya, segitu jahatnya para opportunities dalam tanda kutip ya. Oke, hanya sekali pukul zek, dia tiba-tiba untung. Untungnya tuh bisa jutaan atau malah belasan juta dolar gitu. Kalau saya sih bilang dia hebat. Dia ngeliat flow, dia buka Google Transaction, dia pelajari kapan up and down-nya kapan, saat dia lihat kalau pas titik jatuh apa produksinya, apa ininya, dia pelajari Pak. Perlu pintar loh untuk jadi opportunities. Sorry ini kejahatan juga ada ilmunya gitu. Kalau dia blow on nggak bisa dibikin jahat. Tapi kan ada yang kurang soal akhlak. Emang opportunity lu bagus bisa, tapi akhlak lu kemana? Orang lagi susah-susah tiba-tiba lu yang megang. Tapi buat saya, is clever. Dia pinter, kitanya belum. Udah tahu kalau mau Ramadan barang pada susah. Kenapa lu gak siap dari dulu? Kenapa gak siap dari dulu? Ini kan siklus. Udah tahu siklus gak siap-siap. Kalah sama semut. Semut dia siapin. Karena dia membaca kan. Nanti bakal terjadi winter, bakal terjadi salju, bakal terjadi apa. Kita enggak. Konyol. Udah tahu bulan nanti bulan haji bakal motong sapi, nggak pernah siap-siap.
Ada orang yang ngitung loh Pak, daging orang Malaysia makan sekian kilo, Amerika sekian kilo, Indonesia sekian kilo, ini masih sekian kilo. Oh Indonesia, oh enggak, kita enggak begitu. Enggak begitu. Enggak pernah kita mau nangkep peluang. Kalau Tuhannya kita itu ngajarin baca peluang. Liatin no langit, liatin no bumi, malah masih Allah tambahin lagi. Wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubaraka fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasir wan nakhla basiqatin laha tal'un nadir rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Langit ditadangin, air hujan ditadangin, nggak ngerti pokoknya. Nah, cuman orang kita kan karena berdasar pengamatan itu berdasar pengalaman. Berdasar pengalaman, banyak orang-orang kita yang punya kearifan. Sebenarnya bukan sains, tapi itu pengalaman yang jadi kearifan. Sehingga muncullah candaan-candaan. Katanya kalau nelayan-nelayan kita tuh kalau mau berlayar ngelihat posisi istri. Gitu. Iya, ini masalah pengalaman. Kalau istri berbaring ke kanan, oh berarti berlayar ke kanan. Luar biasa. Kan begitu tuh ya. Katanya kalau istri kemudian berbaring ke kiri, oh berlayar ke kiri. Kalau istri terlentang nggak jadi berlayar katanya. Ini di rumah aja kan. Masalah pengalaman, dia lihat burung ke sana terbangnya. Oh kalau ke sana berarti ada ini ada. Bukan penelitian, berdasarkan kearifan turun temurun. Daun miana itu bisa kemudian ngebungkut zakar anak-anak yang kena hernia. Itu bukan penelitian, kearifan lokal yang turun menurun. Itu udah di gate loh, udah di depan. Artinya kalau begitu nenek-nenek ngeliat anak kondor gitu, tiba-tiba gede tuh, terus dia pegang-pegang. Tuh, memang begitu. Kalau lembek, aduh, saya sih tinggal di kampung ya, ilmu-ilmu yang begini nih masih ada gitu loh. Sebisa mungkin jangan cepet pergi ke rumah sakit. Saya perhatiin nenek. Oh ini sih hernia, miana aja ambil gitu. Hebat. Tapi kalau kita benar-benar menangkap peluang kan, gimana nih si miana ini menjadi gesper, menjadi sarung, menjadi kemudian celana dalam daun miana, mereknya DM. Iya, Dusuk Mansur. Maksain banget. Nah, saya bilang ada beda gitu antara kebiasaan, kemudian pengalamannya pengetahuannya berdasarkan pengalaman. Saya menyebutnya itu kearifan. Kearifan. Mendung tuh deh, nggak usah jalan tuh kearifan. Tapi udah mulai memperhatikan gitu kan. Tapi orang yang perhatikan dia akan ngitung kadar awan kalau segini nggak jadi. Wah biaya. Gitu. Kalau awannya segini nih, kalau dihitung kecepatan angin dihitung, nggak, lo pergi. Nanti sampai sana dia nggak hujan. Kalau sampai ke situ ada penelitian toh. Nah saya begitu masuklah ke gerbang penelitian. Tapi udah yakin duluan, ini pasti kerjanya berhasil. It's all about time. Ini masalah waktu. Tapi masuk dulu sak itu, mau nongolin pala dulu gitu. Habis nongolin pala, terapin semua. Ustaz beresiko, ya memang kalau bisnis mau mesti resiko bos. Kalau nggak bisa nerima resiko, nggak mau terima resiko, ya udah diem aja. Ntar dulu. Kita dianggap nero. Iya kalau nggak dipatenin. Kalau dipatenin gimana ceritanya? Nangkep peluang. Dan kita emang nggak pernah nangkep peluang. 300 rumah ngumpul di satu klaster kecil. Ketahuan di situ orang rambutnya pasti pada nunggu. Pasti pada panjang. Kenapa lo nggak buka barbershop? Tapi itulah kita yang ngelihat selalu orang luar. Wih ada perumahan baru nih di jalan-jalan. Buka situ, panggil orang Kuningan sama orang hijauan sama orang biruan. Orang luar melulu. Kita menikmati gitu loh. Bagus sih memberikan peluang orang lain rezeki. Tapi Indonesia
semua modelnya begitu tuh. Udah tahu bakal beli beras bener, bakal beli ikan, bakal enggak tuh. Pokoknya kantor rumah. Akhirnya yang tumbuh orang lain, Pak. Begitu kita kepayahan dicaplok, cekrek, hilang lagi. Yang hilang tuh bukan cuma orangnya loh, Pak, peradabannya hilang. Ya orang Betawi ini peradabannya hilang. Seremonial aja, kalau mau buka pintu baru Assalamualaikum bang gitu. Ya kalau mau kawinan doang itu modelnya. Peradabannya udah hilang. Anjidor segala macam hilang, Pak, peradabannya. Ini kita juga umat manusia, kalau nggak mengamati pasti hilang. Nah, kalau tadi kita udah bicara surah Qaf, secara tidak sengaja kita bicara tadabbur tuh, bicara tafsir. Surah Qaf tadi bilang kalau kita jalan-jalan hasilnya pasti result, hasilnya pasti hasil. Karena Allah bilang rizqan. Kenapa saya bisa bilang jalan aja Ji ke pasar 7 pagi lo jalan, masih nggak ketemu ngapa-ngapain, tambahin lagi 8, 9, 10, 11, minimal lo jadi centeng pasar. Minimal itu, ya enggak? Rizqan pasti jadi. Pasti jadi. Dulu tidur nggak ada apa-apa. Penyakit iya kan. Udah jalan aja kan gitu tuh orang tua zaman dulu. Udah sama jalan. Nah, ya alhamdulillah sih ya orang Betawi itu emang nggak ada yang nganggur. Satu-satunya etnis yang nggak ada yang nganggur itu orang Betawi. Tidur aja dibilang kerja. Kerjaan lo tidur aja gitu. Gak ada yang nganggur. Yo jalan lihat peluang. Nah sekarang peluangnya kan ada turunannya. Saya udah buka nih gedenya nih, izin Allah nih, bang buka. Peluang kecilnya karena ada. Ngeliat ibu-ibu, Assalamualaikum Pak, bayar listrik nggak? Kita dengar tuh kalimat itu, kan peluang bos. Pak, bayar listrik nggak? Talangin dulu ya, Assalamualaikum, salam, bayar listrik nggak? Peluang, kita deketin dong dia. Wih, udah tau lu nih, lu jalan dong. Ngeliat kios-kios pulsa, orang pada gesek-gesek, peluang, samperin, jalan. Udah tinggal jalan doang dah. Mudah-mudahan ini jadi bisnis kita semua. Insya Allah, saya bilang ini jadi bisnis kita semua. Perkara peluang ini bawa pulang ke rumah, pikirin masing-masing. Iya juga. Orang makan pasti nyari kerupuk. Terus gue lihat ada yang jual kerupuk. Peluang, cari siapa yang bisa kemudian memasak kerupuk. Apalagi sekarang gampang, tinggal buka internet, ketik aja kerupuk, bus muncul. Telepon dia. Saya nggak punya modal, bisa. Saya waktu kuliah gitu. Saya ngalamin keanehan. Ini teman-teman mahasiswa pada minta kerupuk terus itu. Kalau habis, ya kerupuknya habis itu. Saya Yusuf Mansur muda saat itu bilang, peluang. Saya Pak jadi bandar kerupuk di waktu kuliah zaman dulu. Iya benar. Terus saya sempat bawa juga kerupuk ke Gramedia waktu itu. Saya bawa kerupuk tuh, orangnya kecil, kerupuknya suatu gede banget. Saya tulis tuh di buku yang judulnya apa ya, Richard Papen, Satpam guru saya. Jadi saya punya satu guru, kan kita boleh belajar dari siapa aja. Nah, salah satu guru saya itu satpam di Gramedia. Dia bingung, gedean plastik kerupuk kok masih ya. Main deh, jualan kerupuk Pak. Ngapain dibawa semua, bawa satu aja. Gitu ya. Iya, ngapain bawa semua kayak gini. Udah kamu taruh, titip sini, titip.
Mau bawa sana, masukin, masuk sana, tiap-tiap lantai sana. Makasih Pak. Ini guru saya itu. Ya namanya bocah emang dulu. Kapan saya kuliah umur 14 tahun Pak. Saya kuliah pertama semester 1 tuh umur 14 tahun. Umur anak segitu gimana sih? Tapi saya udah jualan. Ngelihat orang main gondo, enggak, gue mau gak main. Gue jadi bandar gondonya aja. Kalau orang main layangan, gue jual talinya. Gue jual apa namanya, kayunya. Bener. Banjir. Daerah saya itu termasuk bebas banjir Pak, zaman dulu. Jembatan 5 itu alhamdulillah bebas banjir. Kapan aja dia mau masuk, bebas. Kapan aja dia. Orang lain nggak pada siap, gue masih siap. Gue siapin tuh jeruk bali, gue siapin ini. Begitu pas orang gedung, saya keluar bawa jeruk bali. Bawa itu aja. Jualan saya. Subhanallah, jadi karena baca peluang kan gitu. Nah, orang-orang bisa kemudian menginvasi negara lain kan. Menginvasi negara lain kenapa? Karena dia baca peluang kan. Oh ada palawija nih di Ambon, ada ini, nah dia lari, kitanya nggak lihat. Dan peluang itu udah ada di dalam diri kita. Lari kita. Ngelihat kamera, oh peluang nih, bikin servis kamera. Mau usah ke kota gitu, cak gitu. Oh di sini, di sini. Banyak Pak sebenarnya. Banyak. Orang bilang sama saya, "So, kerja lu apa sih? Belum kelar ini, kelar yang lain, belum kelar ini, kelar yang lain." Ada satu ilmu Pak di dunia konglomerasi. Satu ilmu ini kelihatannya bertolak belakang, tapi so is fine. Kapan kita jelasin? Begini. Kadang-kadang kita suka salah menerjemahkan faidah farokta fansol. Kalau udah selesai semua, baru berjalan ke tempat yang lain. No, nggak begitu. Di dunia investasi, keuangan, manajemen, bisnis, yang lain-lain, bos, yang penting udah kelihatan. Kalau udah kelihatan, duduk. Ini masalah time management, team management. Nah, saya begitu orang itu. Masuk sini 100%, baru jalan 5, gue udah 100 yang lain. Terus orang bilang sama saya, "Lu mau nih? Apa aja lu kerjain?" Emang kagak? Enggak, saya nggak pernah kehabisan waktu. Hari ini saya berlimpah bener. Dari mulai bangun malam, nulis buat Republika, nulis buat majalah Garuda, ngetik buat kuliah online, kemudian subuh berjamaah, kemudian ngajar wirda 1 halaman sama tafsirnya. Habis ngajar wirda 1 halaman sama tafsirnya, sholat, kemudian main bola sebentar sama anak-anak santri yang di kediaman saya. Kemudian sempat mandiin Kun sama Hafiz sama Aisyah. Saya termasuk demen mandiin. Karena kalau anak saya udah 40 tahun gimana mandiinnya? Mumpung masih kecil, gue mandiin aja. Nah, udah gede gimana mandiinnya Pak? Jadi saya paling demen tuh mandiin anak. Saya mandiin Aisyah, Kun, Hafiz. Masih sempat ngajarin sikat gigi ke mereka. Kemudian saya masih nganterin. Saya nyodorin. Orang lain nganggap saya so busy banget sih. Twitter aja bunyi melulu. Twitter kayaknya nggak berhenti. Ada aja. Ustadz gimana sih? Nggak pernah merasa waktunya habis. Hari ini saya menjadi suami dari Maimunah. Saya masih sempat nonton Arnold Schwarzenegger. Udah nonton nih Escape itu. Bagus. Kenapa saya nonton? Karena ada cerita orang yang sholat malam di atas geladak kapal. Ada satu tahanan yang kemudian berhasil dapetin momen dia sholat di atas geladak kapal dan disut betul. Nggak ada distorsi itu. Masih sempat ya? Masih orang gitu loh. Besok malah ke Singapura gitu. Waktu bakalan nggak ada buat orang yang itu aja kerjaannya. Rumah kantor pabrik itu ya. Lalu kita merdeka bener ya Ci? Merdeka bener kita nggak ya? Keluar yang mana yang mana? Lo coba. Tadi yang saya ceritakan tadi tuh belum jam 7.
Jam belum 7, udah banyak banget yang bisa saya kerjain, izin Allah SWT itu. Jam 7 kurang 1 menit, saya udah di pesantren Darul Quran, mengajar tuh anak-anak seribuan. Saya langsung ngajar mereka semua. Nah, teman-teman yang militer itu pada ngeliat kan. Jam 7 sampai jam 8, jam 8 masih sempat mimpin rapat. Kemudian nerima keluarga besarnya Mas Tommy Soeharto. Kemudian jemput teman lagi di Surabaya, mimpin rapat lagi, bagi lagi ke sini, ceramah lagi, sampai sekarang. Nah tuh haknya kita bagi semua. Gendong Aisyah, gendong ko semua. Dan sholat sunnah juga lengkap. Alhamdulillah. Bukan dari saya nyombongin, tapi ini masalah uswah. Qobliyah masih 4, Ba'diyah masih 4, nanti zuhurnya 4, itu 12 zuhurnya. Ini emang coba deh rubah sedikit hidupnya, lebih dinamis gitu. Nanti saudara akan melihat, iya waktu kok jadi banyak ya gitu, kok pengen jadi berisi gitu. Kok selfie bisa kemana-mana, sementara anak tetap sukses sekolah di London. Kalau di London loh, ada teman saya sekolah di London, tapi London yang di Cikini itu tuh, London apa? Public school apa? Ini London beneran. Oke, saudara semua, selamat bergabung di VSI. Insya Allah, mudah-mudahan kita menjadi keluarga besar seperti yang diamanahkan tadi yang mau selfie. Jaga adab, jaga kesantunan. Bisnis kita bisnis jangka panjang banget. Tadi saya bilang, once kita sudah berhasil sempurna seluruhnya, subhanallah. Kita jadi keluarga besar banget. Bisnis ini buat bukan seumur hidupnya apa ya, maksudnya ya Pak Hari tadi bilang kan, selama kita masih pakai listrik, selama itu pula insya Allah VSI ini ada. Ya. Buat yang belum bergabung, selamat bergabung. Buat yang sudah bergabung, atas segala kekurangan dari saya pribadi maupun dari perusahaan, saya bukan cuma minta maaf, tapi minta doa. Tahu nggak doa saya apa? Boleh ditiru nih, boleh ditiru.